Jadi ya ada perdebatan lagi antara silase dan fermentasi. Yang jelas kita tidak boleh mengganggu kenyamanan beternak orang lain. Model pakan boleh berbeda-beda, tapi tujuan kita sama. Kita beternak ya, kita niatkan untuk beribadah, dan kita coba buat jadi solusi lah, menghadirkan produk-produk peternakan yang bermanfaat buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kadang budi luhur. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi kita di channel YouTube kadang budi luhur. Teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak sudah nyimak video-video kita pada kesempatan siang hari ini ya. Kita ingin jelasin ke teman-teman, di hadapan teman-teman, kita kemarin sudah sempat bahas tentang apa itu silase, apa itu pakan fermentasi. Nah, saya pada kesempatan siang hari ini, karena kebetulan budi luhur lagi buat dua-duanya, kita buka biar teman-teman bisa langsung bisa bedain apa itu silase, apa itu pakan fermentasi. Sementara medianya sama, artinya prosesnya itu sama teman-teman. Tapi pengertian silase itu lebih dekat dengan siapa, fermentasi itu lebih dekat dengan siapa, kita buka pada kesempatan siang hari ini. Ayo kita langsung buka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertama, ini pakan silase ya, teman-teman ya. Tahu ya, pakan silase itu adalah hijauan yang dia kemudian dicoper ya dengan ukuran tertentu, kemudian dia dimasukkan di dalam satu wadah, dikondisikan anaerob ya. Teman-teman mau tambah prebiotik ataupun tidak tambah dengan prebiotik, namanya tetap silase ya. Tujuannya buat apa nanti? Tujuannya sama, buat fermentasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kali ini adalah silase tebon jagung ya. Ini saya gunakan kemarin tebon jagung kering teman-teman. Saya nanti nggak ngeluarin, tapi saya biar teman-teman bisa ngelihat ya. Bismillah. Nah, ini silase tebon jagung, ini juga plus jagungnya ya. Baunya jangan ditanya. Suka nggak ternak? Nanti kita coba ya. Pasti suka lah. Ini waduh, sedap sekali ini. Mantap. Oke ya teman-teman, ini silase teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah drum kedua ya. Ini adalah drum kedua. Drum kedua ini adalah fermentasi bahan makanan ransum yang ada di kandang budi luhur ya. Jadi saya masukkan ke dalam mixer. Jumlah airnya saya tambahkan. Kemarin juga saya sempat tambahin molasses atau tetes tebu. Kemudian saya masukkan dalam drum. Tujuannya buat apa? Buat memperpanjang masa simpan. Karena kemarin kita udah bahas, ada di sana ada kopra, ada bungkil sawit. Kalau lama kelamaan dia dibiarkan di dalam karung, dimasukkan dalam drum, dia harum teman-teman. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Ini dia teman-teman, bisa lihat. Wah, ini adalah fermentasi pakan kering yang ada di kandang budi luhur ya teman-teman ya. Ini ternyata dia bagiannya karet-karetnya dia terpotong. Jadi ada bagian tadi yang kemasukan udara dan dia agak putih sedikit. Saya aduk-aduk, dia udah kembali lagi. Tapi di bagian dalamnya, harum sekali teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman di rumah kandang budi luhur, inilah ya yang bisa saya sampaikan secara jelas bahwa silase itu lebih dekat ketika bahan yang kita gunakan itu, pengertiannya lebih dekat ketika bahan yang kita gunakan itu adalah hijauan yang kita simpan dalam keadaan anaerob selama 14 hari, 28 hari, atau dia bahkan bisa selama 1 tahun. Ini kita sebut sebagai silase. Sementara bahan pakan dengan berbagai macam unsur ya, termasuk saya kemarin jelasin tentang bungkil sawit, proteinnya serat kasarnya dia di atas 18%. Kemudian ada bungkil kopra serat kasarnya dia 20%. Kemudian kulit
kulit kopi. Kulit kopi itu serat kasarnya di atas 18%. Nah, teman-teman, proses fermentasi ya dari langsung makanan ternak konsentrat, kemudian konsentrat, terus ada juga complete feed, itu dia akan mengurangi jumlah tingkat serat kasar yang ada di pakan itu sendiri. Ya, kita bahas kedua peran dari fungsi penyimpanan pakan silase dan fermentasi yang prosesnya sama-sama di fermentasi ini. Ya, tujuan kedua pakan ini ditaruh di dalam drum, dikondisikan dalam keadaan anaerob, teman-teman. Yang pertama adalah memperpanjang masa simpan. Ya, yang pertama adalah memperpanjang masa simpan. Yang kedua adalah, teman-teman, di dalam proses ini kalau misalnya kita dalemin, dia terjadi ya, dia memperpendek rantai peptida protein. Jadi rantai protein itu jauh lebih pendek. Sehingga yang ketiga, pakan ini lebih mudah dicerna oleh ternak. Kemudian yang keempat, pakannya jadi lebih lembut, teman-teman. Ya, ini sama-sama lebih lembut. Ini padahal ini kebun kering, teman-teman. Kemarin kebun yang dia udah tua lah, teman-teman saya minta dibeli, saya beli. Teman saya nggak minta dibeli sih. Teman saya pamer, saya beli, kemudian saya silase. Nah, ini sama-sama lembut, padahal dia tadi kering. Ini juga saya tambahin, saya kan manfaatin smart mixer yang ada di kandang budi luhur. Jadi saya tambahin air, saya tambahin dengan tetes, dia jauh lebih lembut. Ya, teman-teman. Kemudian, ya, selain memperlembut, dia kemudian menambah keharuman dari pakan yang kita miliki. Ya, kalau dia dibiarin di luar, di suhu lingkungan, dia mungkin harumnya tidak seharum kita simpan di dalam wadah anaerob. Nah, teman-teman, ya, ketika teman-teman juga tambahin dengan probiotik, probiotik ini apa sih? Gitu. Prebiotik ini apa sih? Ketika teman-teman tambah dengan prebiotik, maka prebiotik ini adalah mikroorganisme non patogen. Ya, non patogen itu berarti dia adalah prebiotik atau probiotik yang bermanfaat buat inangnya. Jadi kalau ternak itu dia ada di dalam rumen, inangnya itu adalah ternak itu sendiri. Dia bermanfaat buat ternaknya karena dia bukan patogen, karena bakteri patogen ini adalah bakteri pembusuk. Ketika prebiotik teman-teman masukkan dalam kondisi anaerob, maka bakteri patogen akan mati. Ya, kemudian penambahan bakteri probiotik itu nanti juga akan membantu proses kecernaan dari makanan ini ketika dia ada di dalam kondisi anaerob ini sebelum dimanfaatkan oleh ternak. Ya, dia menambah bau harum, jadi lembut pakannya, apalagi banyak hal yang positif lah. Yang jelas nggak diganggu tikus, nggak diganggu ayam, pakan kita aman. Kalau teman-teman mau tanya ini suka atau nggak ternaknya, coba teman-teman lihat ya. Ini pakai kamera, nggak usah dideketin. Ini kambingnya yang takut nih. Nah, ada kambing yang berani. Ayo deket. Nih teman-teman lihat. Nih lihat tuh. Atau saya jatuhin kepalanya turun semua. Itu lihat ya. Kemudian silase kebun keringnya suka nggak? Oh, jangan ditanya, ini yang belum kita kasih ya. Nih saya jatuhin. Nih saya jatuhin. Itu teman-teman ya, semua ternak suka. Saya juga kalau ngasih makan dengan pakan-pakan yang kayak gini, saya juga suka. Karena harum. Istri saya kalau pulang, ya nggak marah. Karena tangan saya nggak bau. Anak saya itu usianya hampir 2 tahun. Ya kalau saya pulang, terus saya bau ternak itu, dia bilang, "Abah bau." Gitu, dia bilang. Begitu saya pulang, habis megang bahan-bahan kayak gini, nggak ada protes. Semoga video kali ini bermanfaat, teman-teman. Inilah yang bisa saya sajikan buat teman-teman. Jadi ya ada perdebatan lagi antara silase dan fermentasi. Yang jelas kita tidak boleh mengganggu kenyamanan beternak orang lain. Model pakan boleh berbeda-beda, tapi tujuan kita sama. Kita beternak ya, kita niatkan untuk beribadah dan kita coba buat jadi solusi lah, menghadirkan produk-produk peternakan yang bermanfaat buat masyarakat luas. Terima kasih banyak, ternak saya udah minta makanan ya. Mbak dari tadi, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.